Afrika adalah benua terkaya di dunia dalam hal sumber daya alam, seperti emas, berlian, kobalt, hingga minyak bumi melimpah di tanahnya. Namun, mengapa secara statistik benua ini justru menjadi yang paling miskin? Jawabannya bukan karena kurangnya sumber daya, melainkan sebuah sistem yang dirancang sejak lama. Ini adalah kisah tentang bagaimana utang menjadi senjata baru setelah era kolonial berakhir. Semua dimulai dari kolonialisme. Selama berabad-abad, kekuatan Eropa mengeruk kekayaan Afrika secara paksa. Namun, saat negara-negara Afrika merdeka di tahun 1960-an, mereka tidak benar-benar bebas. Mereka mewarisi ekonomi yang cacat, infrastruktur yang ada hanya dibuat untuk mengangkut perang ke pelabuhan menuju Eropa. Bukan untuk membangun ekonomi rakyat, untuk membangun negara dari nol, mereka dipaksa melakukan satu hal, yaitu meminjam uang. Pada tahun 1970-an, bank-bank barat kebanjiran uang dan menawarkan pinjaman besar-besaran ke negara Afrika dengan bunga rendah. Namun, badai datang di tahun 1980-an, Amerika Serikat dan Eropa menaikkan suku bunga secara drastis. Tiba-tiba, utang negara-negara Afrika membengkak berkali-kali lipat. Di saat yang sama, harga komoditas ekspor mereka jatuh. Mereka terjebak. Pendapatan turun, sementara tagihan utang melambat tinggi. Disinilah pemiskinan paksa itu terjadi saat negara-negara ini tidak mampu membayar. Lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia datang membawa bantuan. Namun, bantuan itu memiliki syarat yang mencekik, yang disebut Program Penyelesaian Struktur atau SAPS. Pemerintah Afrika dipaksa memotong anggaran kesehatan dan pendidikan, menjual aset negara atau privatisasi kepada perusahaan asing, menghapus subsidi untuk rakyat kecil. Hasilnya, rakyat kehilangan akses sekolah dan rumah sakit. Sementara kekayaan alam mereka tetap mengalir ke luar negeri untuk membayar bunga utang yang tidak pernah habis. Utang telah menjadi bentuk penjajahan baru atau neokolonialisme. Alih-alih menggunakan senjata kontrol, dilakukan melalui lembaran kertas perjanjian dan suku bunga. Afrika tidak miskin karena mereka tidak punya apa-apa, tapi karena sistem keuangan global memastikan mereka tetap dalam posisi membayar. Memahami sejarah ini adalah langkah awal untuk menuntut keadilan ekonomi bagi masa depan Afrika.